Saat ini adalah pertengahan bulan November tahun 2021, di mana curah hujan sangat tinggi sekali, ya, hampir tiap hari daerah Banyumas diguyur hujan lebat. Ya. Ini akan mengakibatkan tanaman anggur selain memang tumbuh subur, ya, bagus, tapi menjadikan tanaman anggur sangat rentan sekali terserang oleh serangan jamur, ya. Baik itu oleh jamur karat daun, downy mildew, powdery mildew, fusarium, atau juga jamur Phytophthora. Tapi alhamdulillah tanaman di kebun saya, ya, tanaman anggur pada khususnya, itu bisa bertahan dari serangan jamur ini. Nah, ini bagaimana saya mencegah serangan jamur pada tanaman anggur saya, ini nantinya akan kita bagikan kepada teman-teman semua. Teman-teman semua bisa melihat tanaman anggur yang tumbuh di kebun saya ini, daun dari yang paling bawah sampai ke atas bersih, tidak ada serangan jamur. Seperti kita ketahui bahwa jamur pada anggur itu biasanya menyerang pada daun tua atau daun yang bawah. Nah, jika dilihat dari bawah tanaman kita bersih, tidak ada jamurnya, maka itu mengindikasikan bahwa tanaman anggur kita itu berarti sehat. Teman-teman semua, ini saya tunjukkan dulu tanaman anggur Jupiter, ya. Dari bawah ini tanaman anggur saya terbebas dari serangan jamur, ya. Walaupun saat ini hujan sangat deras, hampir mengguyur tiap hari, ya. Ini dari bawah sampai ujung, ini, ya. Ini terbebas dari serangan jamur, teman-teman semua. Nah, bahkan bisa kita lihat di sini, ya. Ini jarak antar ruas juga panjang-panjang, itu menandakan tanaman sangat subur. Oke teman-teman semua, ini adalah anggur akademik, ya, dari bawah dilihat sini. Ini akademik biasanya sangat rentan sekali terhadap serangan jamur, sangat mudah kena jamur, ya. Ini alhamdulillah masih bisa bertahan, ya. Tidak ada serangan jamur walaupun di daun tua ini, ya, dilihat masih segar daunnya. Kita lihat sampai ujung. Nah, ini alhamdulillah, ya, tidak ada serangan jamur. Bahwa yang namanya jamur ini sangat susah sekali diberantas, ya. Sebaiknya kita berprinsip sedia payung sebelum hujan. Artinya kita cegah dulu sebelum jamur ini menyerang tanaman anggur kita. Saya berpedoman kepada buku Bertani Anti Gagal yang pernah saya tulis sekitar 5 tahun lalu. Di situ kita tulis, untuk cara mengendalikan jamur itu kita harus melihat dari cara kerja fungisidanya. Menurut buku Bertani Anti Gagal, fungisida adalah gabungan dari kata fungi dan sida. Fungi itu adalah artinya jamur, sida artinya racun, ya. Jadi fungisida itu artinya adalah racun untuk mengendalikan atau membasmi jamur. Nah, khususnya pada tanaman. Fungisida itu mempunyai dua cara kerja, yaitu dengan cara kontak, kemudian yang kedua dengan cara sistemik. Cara sistemik yaitu fungisida tersebut bisa masuk ke dalam jaringan tanaman, ya, baik itu daun, batang maupun akar. Jadi fungisida itu bisa terserap oleh tanaman anggur kita, lalu bisa memblokir atau menahan serangan jamur. Kelebihan dari fungisida dengan cara
Cara kerja sistemik ini yaitu bahwa fungisida tersebut mampu menyembuhkan serangan jamur atau membunuh jamur yang sudah masuk ke dalam jaringan tanaman. Walaupun hujan turun, tanaman tetap terlindungi. Kekurangan dari fungisida sistemik yaitu biasanya harganya yang lumayan mahal, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu fungisida dengan cara kerja kontak. Dia hanya melindungi atau melapisi daun dari serangan jamur. Dia tidak bisa mengobati. Ya. Kontak itu hanya bisa melindungi bagian luar saja. Jadi ketika ada jamur nanti akan menyerang daun atau batang, dia hanya melindungi. Kelemahan yang kontak ini yaitu bahwa ketika fungisida kontak terkena air hujan, dia akan terkikis atau akan terlarut oleh air hujan, sehingga fungisida tersebut akan ikut air hujan dan hilang. Luntur lah, bahasa Jawanya luntur ya. Nah, ketika fungisida ini udah luntur, maka dia udah tidak berfungsi lagi. Makanya untuk mencegah supaya fungisida kontak ini tidak mudah luntur atau terbawa air hujan, kita harus menambahkan yaitu perekat. Beberapa contoh fungisida kontak diantaranya teman-teman semua ya, mungkin ada yang belum paham, yaitu pertama adalah antrakol ya. Kemudian yang kedua adalah ditan atau daitin. Kemudian yang ketiga kuproksat ya. Keempat adalah dakonil dengan bahan aktif fluorotalonil. Nanti bisa dilihat teman-teman semua bahan aktifnya ya di literatur. Kemudian contoh beberapa fungisida yang cara kerjanya sistemik, yaitu pertama adalah skor, ya. Kemudian amistartop, ya. Yang ketiga adalah heksa, ya. Kemudian folikur, dan lain sebagainya. Banyak sekali fungisida yang cara kerjanya sistemik. Ya. Juga yang biasa diaplikasikan pada tanaman anggur yaitu bahan aktif metalaksil ya. Kalau kita kenal dengan nama ridomil atau ridomil gold ya, itu bahan aktif metalaksil, itu juga bagus sekali untuk tanaman anggur. Bagaimana trik saya mengendalikan jamur ini, yaitu dengan cara mengkombinasi antara fungisida sistemik dan kontak. Mungkin ada beberapa teman yang kurang setuju dengan pendapat saya ini ya. Mungkin ada pendapat jangan dicampur, untuk mengendalikannya kontak sendiri, sistemik sendiri. Boleh silakan. Tapi ini kalau saya pribadi memang saya tidak bisa mengendalikan hanya salah satu. Nah, cara aplikasinya bagaimana teman-teman semua? Dari kedua macam jenis fungisida tersebut, ada fungisida jenis kontak dan fungisida jenis sistemik, nanti kita campurkan ya dengan dosis masing-masing sesuai rekomendasi, nggak usah dikurangi. Katakanlah antrakol, dosis rekomendasi 1-2 gram per liter, kita gunakan 1 gram saja per liter ya. Lalu kita campur dengan skor dengan bahan aktif difenokonazol, itu bisa kita gunakan dengan dosis atau konsentrasi 0,5 mili per liter seperti itu, atau dengan heksa 1 mili per liter. Antara fungisida kontak dan sistemik tersebut kita mix, lalu kita berikan apa teman-teman semua? Kita berikan perekat ya, kita campur dengan perekat. Nah, silahkan pilih di pasaran berbagai macam perekat, bisa kita pilih, kita gunakan. Terus bagaimana cara pengaplikasiannya ya teman-teman semua ya? Diaplikasikan sebelum jam 8, nunggu embun sudah mengering
Ya, embun udah mengering baru kita semprot. Jangan kita gunakan fungida saat embun belum kering karena ini akan mengencerkan konsentrasi fungisida yang kita aplikasikan. Seperti itu. Nah, seandainya pagi tidak sempat atau mungkin hujan, bisa juga kita aplikasikan sore. Sore itu jam berapa? Itu di atas jam 4 ya. Kalau bisa jam 5. Tapi ingat, lihat kondisi cuaca. Jangan saat cuaca mau hujan ya. Karena apa? Pestisida ini paling tidak harus disemprot harus 2 jam sebelum hujan turun. Kalau kurang dari 2 jam hujan turun itu nanti akan mengurangi efikasi atau kemampuan pestisida. Kalau sore hari lebih bagus, tapi harus lihat cuaca, yaitu saat cuaca tidak mendung atau gelap atau mau hujan ya. Mendung nggak apa-apa, tapi kalau kira-kira hujan ya jangan. Saya kira itu aja teman-teman semua bagaimana cara saya melindungi tanaman anggur saya dari serangan jamur. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua, terutama teman-teman semua para penghobi tanaman anggur di Indonesia yang masih bingung ya, masih bingung karena tanaman anggurnya masih terserang jamur terus ya, seperti itu. Ini bisa dicoba, silakan dipraktekkan teori saya ini kira-kira mampu apa tidak untuk mencegah serangan jamur pada tanaman anggur. Tetap semangat dalam bertani. Salam tani.